Ya, ketemu lagi sama gue BG masih di Studio Bola. Ya, dalam kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai adanya request dari Premier League terhadap PGMOL atau Professional Game Match Official Limited. Itu adalah asosiasi atau komisi wasit di Liga Inggris. Mungkin semacam komisi wasit kalau di PSSI atau di Indonesia. Gue kurang paham padanan yang pas untuk apa seperti apa di Indonesia. Ini jadi dari Premier League ini dia mau request agar pelaksanaan VAR direview, ditinjau ulang. Pelaksanaan VAR oleh para wasit-wasit di Liga Inggris ini direview. Itu sebuah request dari Premier League akibat imbas dari partai Chelsea lawan West Ham, begitu juga Newcastle lawan Crystal Palace yang menurut mereka berakhir dengan kontroversial. Nah, kita akan kupas seperti apa lengkapnya setelah yang satu ini. Ya, malam minggu kemarin Chelsea di saat unggul 2-1 atas West Ham, West Ham akhirnya mencoba untuk menyamakan kedudukan. Bola diumpan ke Jarrod Bowen. Jarrod Bowen belum sempat menyentuh bola, bola sudah dihalau oleh Edouard Mendy, ditepis oleh Mendy. Kakinya Jarrod Bowen itu menghantam dadanya Mendy sehingga Mendy terlihat seperti tidak bangun, kesakitan. Bola liar berhasil dimanfaatkan oleh Maxwell Cornet, ditempong ke gawang yang kosong. Nah, sesaat memang pemain West Ham selebrasi seolah-olah mereka sudah menyamakan kedudukan. Tiba-tiba dari ruangan VAR, itu Gareth Gillett, petugas yang in charge malam itu, menginformasikan kepada wasit Andy Medley untuk melihat pitch side monitor. Akhirnya Andy Medley ke pinggir lapangan, dia coba cek gerakan lambat sama gambar-gambar video dari berbagai angle. Akhirnya beliau memutuskan untuk menganulir gol dari Maxwell Cornet terhadap Chelsea, sehingga skor tidak berubah, tetap 2-1 untuk keunggulan Chelsea, dan ini bertahan hingga peluit akhir. Nah, rupanya kemenangan Chelsea ini ya membuat semua orang meradang ya. Jadi bukan cuma David Moyes dan Declan Rice saja yang meradang gitu. Jadi itu media headline-nya baik itu Sky Sport, The Sun, Daily Mail, media-media Inggris, mainstream League Inggris ya, itu yang bilang bahwa seolah-olah West Ham ini dirampok ya. Chelsea itu menang kontroversial, jadi Chelsea itu diuntungkan oleh VAR ya, jadi fokusnya ke sana. Nggak ada satupun media yang memberitakan bagaimana Michail Antonio itu layak dapat kartu kuning kedua setelah dia headlock meeting Thiago Silva ala WWE gitu ya, di menit ke-60-an setelah dia dalam keadaan kuning. Ya menurut gue itu sangat layak untuk dapat kartu kuning kedua. Nggak ada satupun media yang ngebahas itu ya. Jadi seolah-olah ya memang Chelsea diuntungkan VAR, ini West Ham dirampok oleh VAR gitu ya, harusnya dapat 1 poin, jadi pulang dengan 0 poin gitu. Ya menurut gue apa ya, di sini lah biasnya media dan juga para pandit gitu. Pandit juga nggak jauh beda, pandit baik yang di TV maupun pandit yang menulis berita gitu ya. Jadi sampai pada akhirnya ya Premier League akhirnya meminta PGMOL untuk mereview pelaksanaan VAR sejauh ini gitu, akibat dari salah satunya pertandingan Chelsea melawan West Ham ini. Ya menurut gue aneh ya, kemana aja mereka pas game week kedua. 2 gol dari Spurs yang berpotensi juga dianulir, Richarlison offside atau pelanggaran Kai Havertz, penjambakan terhadap Cucurella, mereka diam aja, gak ada tuh. Bahkan headline media saat itu ya, kalau kita bandingkan, gue sempet di Twitter tuh sempet ngambil juga. Jadi Sky Sport itu headline-nya ketika Chelsea 2-2 lawan Spurs itu judulnya adalah Spurs snatch dramatic late equalizer against Chelsea, 2-2 gitu ya. Jadi di situ sama sekali nggak ada dibilangin masalah kontroversi. Nah, media yang sama, Sky Sport, di saat Chelsea menang lawan West Ham, headline-nya adalah
Chelsea saved by controversial VAR decision. Ya, itu headline-nya gitu ya. Jadi itu kelihatan bedanya ya, media-media Inggris di situ obvious banget, jelas banget bagaimana biasnya terhadap Chelsea gitu. Jadi ya wajar aja kita fans Chelsea ini ngerasa seringkali kita dirugiin, seringkali kita diberitakan miring ya, karena media, FA dan lain-lain itu ya memang bias terhadap kita gitu. Jadi ya gue sendiri nggak habis pikir ya, jadi kenapa gara-gara Chelsea sekali-sekalinya diuntungkan oleh VAR tadi malam, tiba-tiba VAR-nya mau direview pelaksanaannya. Kenapa nggak dari kemarin-kemarin, kenapa nggak dari musim lalu dan musim-musim sebelumnya, ketika kita banyak dirampok kemenangan, dirampok trofi oleh VAR gitu. Nah, bicara VAR sendiri, VAR ini ya gue penasaran, akhirnya gue coba ulik. Jadi ada VAR table dari musim lalu ya, 2021-2022, klub manakah yang paling sering diuntungkan oleh keputusan VAR. Jadi ini sifatnya agregat, jadi keputusan yang diuntungkan oleh VAR dan keputusan yang dirugikan oleh VAR dijumlahkan, akhirnya dapatlah hasil gitu ya. Jadi di situ di table itu nomor satunya adalah Liverpool dengan plus 4 ya, Jadi dari total keputusan yang menguntungkan dan merugikan, mereka plus 4 ya. Plus 4 ini kan artinya ya lumayan pengaruhnya, itu bisa kalau dikalikan 4 kali diuntungkan kali 3 poin, harusnya draw gitu kan. Jadi menang 12 poin ya. Nah, peringkat 2-nya itu adalah West Ham United, itu juga plus 4. Kemudian ada Arsenal dan Manchester City plus 3, sama-sama plus 3. Kemudian ada Brighton plus 2, ada Southampton, ada Watford plus 2 juga kalau nggak salah. Chelsea itu ada di plus 1. Jadi dari total keputusan VAR yang merugikan sama yang menguntungkan, Chelsea plus 1 untuk musim lalu, bareng sama Spurs. Nah, ini ya ini sekedar gambaran aja. Jadi gue juga menyayangkan kenapa baru sekarang dia mau review VAR, terus Premier League ini mau panggil PGMOL untuk review, atau mau mungkin semacam minta dengar pendapat dari Premier League gitu ya, dari PGMOL untuk pelaksanaan VAR sejauh ini. Kenapa nggak pas zaman Anthony Taylor kemarin? Bahkan ya petugas VAR-nya sendiri, Mike Dean, udah ngakuin dia salah gitu kan. Nah, ini menarik sih. Belum lagi juga yang gue kecewanya juga Thomas Tuchel kan kemarin didenda ya, habis partai lawan Spurs. Selain dia dapat sanksi 1 pertandingan, dia juga didenda oleh FA atas komentarnya pasca pertandingan yang tidak mau lagi dipimpin oleh Anthony Taylor. Kemarin itu juga David Moyes itu maki-maki juga di press conference pasca pertandingan Chelsea lawan West Ham. Dia bilang ini gue udah nggak percaya lagi sama wasit, gue udah nggak percaya lagi sama VAR, ini skandal gitu ya. Ya, dia nggak percaya kalau keputusan tadi datang dari seorang elite referee, seorang wasit elit Liga Inggris. Jadi ya sayangnya komentarnya David Moyes ini dianggap belum melanggar rulebooknya FA. Beda dengan komentarnya Thomas Tuchel yang melanggar kode 3 di rulebooknya FA, sehingga dia mendapatkan denda atas komentarnya pasca pertandingan lawan Spurs. Ini juga sebuah perlakuan yang berbeda. Begitu juga Declan Rice di Twitter yang sempat ngomong bahwa ini adalah the worst VAR decision ever katanya gitu ya. Jadi keputusan terburuk VAR yang pernah ada kalau menurut Declan Rice. Dan itu juga aman. Jadi sejauh ini nggak ada denda dari FA sendiri gitu ya. Ya ini menarik. Jadi itulah teman-teman ya, biasnya media, biasnya FA segala macam. Gua nggak mau seolah-olah kita jadi korban terus ya. Cuman memang kemarin itu unik ya. Ini untuk pertama kalinya Chelsea, biasanya yang di VAR itu lebih sering biasanya gol Chelsea ke gawang lawan. Udah gol tahu-tahu di VAR nggak jadi. Nah ini tumben-tumbenan nih gol lawan ke gawang Chelsea di VAR, agak jarang gitu ya, walaupun mungkin udah pernah juga. Ya gue sendiri sih ya kalau emang itu ya mau review dari pihak Premier League mau review VAR, kenapa nggak dari kemarin-kemarin, kenapa nggak dari musim lalu, itu aja sih. Tapi ya nggak apa-apa.
Mungkin mereka juga bahkan di statement di situ akibat dari pertandingan Chelsea dan Newcastle lawan Crystal Palace. Mereka nggak state di situ tentang pertandingan Everton lawan Liverpool misalnya. Ketika golnya Conor Coady yang juga digaris katanya offside, nggak tahu tuh offside-nya benar apa enggak. Kemudian stampingnya Van Dijk yang cuma digajar kartu kuning ke Amado Onana, main tengah dari Everton, itu sama sekali nggak dibahas. Mereka fokus Chelsea dan Newcastle. Ya ini menarik sih. Ya gua nggak tahu lah ya. Ya terserah lah FA dan PJMOL seperti apa. Gue sih puas dengan keputusan Andy Medley kemarin ya. Jadi ya menurut gue itu pelanggaran. Terserah lo mau bilang soft, mau bilang hard, itu pelanggaran. Artinya ada kontak antara Bowen dan Mendy. Dan kontak itu membuat Mendy ya otomatis nggak bisa melanjutkan untuk melindungi gawangnya dari kemungkinan terjadinya gol itu sih ya. Oke, kita lupakan itu. Chelsea akan ketemu Dinamo Zagreb di Champions League pekan ini. Chelsea akan tandang ke Zagreb dan kita belum pernah bertemu sebelumnya, jadi ini menarik juga. Zagreb sendiri ya di Kroasia bisa dibilang klub nomor 1 ya. Di musim ini mereka peringkat 1, udah total 22 poin dari 8 pertandingan, 27 gol. Ada satu pemain itu Milov Orsic, itu cukup berbahaya. Jadi di musim lalu Zagreb ini sempat ngalahin West Ham United, jadi harus diwaspadai apalagi kita tandang ke sana. Dan Chelsea sendiri kemungkinan akan starting dengan Kepa Arrizabalaga ya, yang baru saja tunangan sama Miss Universe Spanyol, cantik banget. Mungkin juga Chilwell yang kemarin main bagus akan diturunkan. Chilwell keren banget kemarin lawan West Ham, 2 sentuhan dia berhasil bikin gol. Terus golnya keren banget sih, umpan jauh dari Thiago Silva, ditahan sekali, terus dari sudut sempit dia bisa ceplosin selangkangannya Fabianski dan jadi gol kemarin. Kemudian dia juga assist kepada golnya Kai Havertz kemarin, jadi ini positif. Kemungkinan mungkin akan turun. Mungkin juga gue berharap sih Kovacic disimpan dulu, bisa mainin Denis Zakaria. Mudah-mudahan Denis Zakaria udah punya work permit nanti di Champions League. Untuk Aubameyang sendiri kemungkinan akan pakai protective mask ya, jadi topeng pelindung. Cuman gue nggak tahu kapan dia akan bisa mulai main. Sepertinya kalau untuk Champions League ini masih belum. Cuman mudah-mudahan bisa segera main di memperkuat lini depan Chelsea yang kita tahu juga agak-agak sulit gitu ya untuk menghasilkan gol belakangan ini. Mungkin itu aja sedikit update dari gua tentang perkembangan situasi terakhir di Premier League dan Chelsea ya pada hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu support dan dukung Studio Bola dengan cara like, komen, dan subscribe, mungkin share juga. Terima kasih banyak. Dukung terus channel kita biar kita lebih semangat lagi bikin konten-konten yang update buat teman-teman semua. Oke, sekian dulu, gua BG pamit. Kita ketemu lagi di edisi berikutnya. Ciao.